Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Sehat semuanya? Sehat. Iya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya bisa memimpin untuk berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya untuk Maul selaku ketua kelas. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya Ibu melakukan absensi terlebih dahulu, yaitu memanggil nama kalian satu persatu dengan menyebutkan satu kata untuk hari ini. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa ya. Baik, Ibu mulai. Untuk Ahmad Lufianto. Mantap. Maria Isabella. Siap. Maulana Tegar. Asik. Muhammad Sandi. Nyala. Putri Nawang. Keren. Rihatus Solihah. Menyenangkan. Saski Aulia. Jos. Syamrotul. Terbaik. Widya. Semangat. Ibu harap ini sudah hadir semuanya ya. Nah, untuk membuat kalian semangat, Ibu memiliki ice breaking. Kalian tahu nggak apa ice breaking untuk hari ini? Tidak Belum tahu ya. Nah, kalian bisa menyebutkan angka secara berurutan, yaitu 1 sampai seterusnya ya. Jika kalian menyebutkan angka genap seperti 2, 4, 6 dan seterusnya, kalian harus bilang door. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Baik, Ibu mulai dari Widya. 1. Dor. 3. Dor. 5. Dor. 7. Dor. 9. Dor. 11. Dor. 13. Dor. 15. Dor. 17. Dor. Ayo, Putri Nawang ini belum fokus ya. Kenapa? Belum makan, Bu. Belum makan, iya. Nanti ya waktu istirahat ya. Baik, Ibu mulai sekali lagi ya. Harus konsentrasi semuanya. Ayo, Ibu mulai dari Saskia. 1. Dor. 3. Dor. 5. Dor. 7. Dor. 9. Dor. 11. Dor. 13. Dor. 15. Dor. 17. Dor. 19. Dor. 21. Dor. 23. Dor. 5. Dor. 27. Dor. 28. 28 kok. Ayo, siapa yang nggak konsentrasi? Ayo, ayo. Nah, salah ya. Ini Putri salah lagi nih. Karena belum makan ya. Nah, Ibu akan memberikan punishment kepada Putri karena Putri kayaknya kurang konsentrasi. Nah, punishmentnya adalah coba sebutin hewan yang kira-kira hidup di Antartika atau cuaca dingin. Hewannya itu penguin, Bu. Ya, penguin, benar sekali. Ada lagi? Beruang kutub. Beruang kutub, nice ya. Seperti yang dikatakan sama Putri, penguin atau beruang kutub, Ibu akan memberikan kalian sedikit cuplikan video yang bisa kalian amati sebagai berikut ya. Hari-hari di Antartika senantiasa diselimuti suhu yang mencekam.
Pada musim dingin, suhu rata-rata di kawasan ini mencapai minus 60 derajat Celcius. Karena itu, hampir mustahil bagi spesies hewan untuk mendiami kawasan ini. Tetapi penguin adalah pengecualian. Burung laut yang tidak memiliki kemampuan terbang ini mendiami Antartika dalam rentang waktu 4 bulan dan berlangsung dalam musim dingin yang sangat keras. Bahkan dengan suhu rata-rata minus 60 derajat Celcius. Nah, dari sedikit cuplikan video yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira hewan apa itu? Penguin. Hewan apa? Penguin. Penguin, iya. Ibu mau tanya, penguin itu hidup di daerah seperti apa sih? Iya, Di silakan. tempat yang dingin, Bu. Di tempat yang dingin, Bersalju, Bu. bersalju. Ada lagi? Suhu rendah, Bu. Suhu rendah. Ada lagi? Sudah ya, terima kasih untuk jawabannya ya. Nah, penguin itu apakah bisa hidup di Indonesia? Ya, silakan. Tidak bisa, Bu, karena Indonesia itu panas. Panas. Bisa, Bu, di kebun binatang. Di kebun binatang. Ada lagi? Karena Indonesia itu beriklim tropis, Bu. Beriklim tropis. Iya, terima kasih untuk 3 jawaban dari anak-anak. Yang lain ayolah, harus interaktif kita. Nah, seperti dari jawaban teman-teman kalian, emang benar penguin itu hanya bisa hidup di daerah dingin seperti kutub yang ada di video tadi. Di Indonesia ini tidak cocok karena Indonesia ini termasuk beriklim tropis atau panas. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian dapat memahami konsep persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis contoh dari persebaran flora dan flora di Indonesia. Bisa dimengerti, anak-anak? Bisa, Bu. Jelas ya untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi ini? Jelas ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jangan lupa untuk anak-anak bisa mencatat poin-poin penting yang ada di materi kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, kita sebelum Bapak memulai pembelajaran minggu ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak terkait minggu lalu ya, terkait persebaran flora dan fauna di dunia. Ada yang mau menjelaskan? Saya, Pak. Silakan Putri. Untuk materi minggu lalu itu terkait dengan bioma dan juga wilayah persebaran zoogeografi di dunia. Nah, untuk biomanya sendiri itu ada bioma tundra, hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, sabana, gurun, dan juga taiga. Dan untuk 8 wilayah persebaran flora fauna di dunia itu, yang pertama ada wilayah paleartik, kemudian neartik, neotropik, etiopian, afrotropikal, kemudian ada oriental, australis, oseanik, dan juga wilayah antartik. Oke, benar ya. Minggu lalu Bapak menjelaskan terkait persebaran flora dan fauna di dunia. Untuk minggu ini Bapak ingin menjelaskan terkait materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Bentar ya, Bapak share screen terlebih dahulu. Nah, 2 minggu lalu Bapak memberikan materi terkait faktor-faktor yang menyebabkan adanya persebaran flora dan fauna di dunia maupun Indonesia. Untuk Indonesia sendiri ini,
dipengaruhi oleh adanya berbagai jenis kepulauan di Indonesia. Indonesia ini disebut sebagai negara kepulauan, sehingga kondisi wilayah kepulauan ini mengakibatkan keadaan flora di Indonesia menjadi sangat kompleks ya anak-anak. Dengan adanya kepulauan ini, Indonesia memiliki 1.500 jenis alga, 80.000 jenis berspora berupa jamur, 595 jenis lumut berkerak, 2.197 jenis paku-pakuan, dan 40.000 jenis tumbuhan berbiji. Nah, di sini Bapak memiliki media pembelajaran peta Indonesia ya anak-anak, bisa dilihat ya. Saya. Nah, di peta ini adanya berbagai jenis persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk persebaran flora sendiri itu meliputi 3 wilayah, yaitu ada flora dataran Sunda, flora dataran peralihan, dan flora dataran Sahul. Untuk pembagiannya sendiri, di daerah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga Pulau Bali itu adalah flora dataran Sunda. Flora sendiri meliputi pengaruh dari flora Asia, yang tentunya adanya flora bunga Rafflesia arnoldi di Pulau Sumatera yang sangat langka ya tentunya, dan juga satu-satunya yang ada di Indonesia. Bunga ini adalah bunga terbesar di dunia berupa endemik. Untuk di Pulau Jawa sendiri kita dapat menemui flora kantung semar. Kantung semar ini juga salah satu flora yang langka di Indonesia dikarenakan adanya perburuan liar oleh manusia dan juga kerusakan habitatnya. Nah, untuk di Pulau Bali sendiri kita dapat menemui berbagai pohon pinus dan juga pohon kelapa, karena Pulau Bali sendiri disebut sebagai pulau yang memiliki banyak pantai yang indah dan juga pohon kelapa yang banyak. Kita masuk ke flora dataran peralihan. Flora dataran peralihan ini meliputi Pulau Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, dan Pulau Maluku. Nah, di Nusa Tenggara ini kita dapat menemui salah satu tembakau Lombok. Tembakau ini emang hanya ada di Pulau Lombok aja ya. Nah, untuk di daerah Nusa Tenggara Barat kita dapat menemui pohon cendana yang di sana habitatnya sangat luas. Untuk di Sulawesi sendiri kita dapat menemui pohon kerung. Pohon kerung ini adalah pohon yang tinggi ya anak-anak. Untuk di Pulau Maluku kita dapat menemui berbagai jenis tumbuhan berhabitus suku Araucariaceae. Nah, kita masuk ke flora dataran Sahul. Flora dataran Sahul ini adalah flora yang dipengaruhi oleh benua Australia karena adanya kesinambungan antara iklim, habitat, dan juga yang lain dari Pulau Papua. Untuk pembagiannya ada di Pulau Papua dan sekitarnya, yang pulau-pulau kecil sekitarnya Papua ya anak-anak. Untuk di Pulau Papua ini kita dapat menemui flora berupa mangrove. Mangrove di sini terkenal memiliki jenis yang lumayan banyak di Pulau Papua, karena Pulau Papua sendiri pesisirnya sangat banyak, sehingga mangrove ini bertujuan untuk mengurangi abrasi pantai ya. Sebelum Bapak masuk ke persebaran fauna di Indonesia, apakah ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Pak, mau tanya, tadi kan dijelaskan bahwa bunga Rafflesia arnoldi itu kan tumbuhan endemik Indonesia, tepatnya di Sumatera dan Kalimantan. Nah, misal ada negara lain, misal Jepang, yang ingin membudidayakan bunga tersebut, itu apakah bisa Pak? Oke, pertanyaan bagus ya, karena Rafflesia arnoldi ini adalah yang hidup di Indonesia satu-satunya dan tidak ada di negara lain, karena Rafflesia ini hanya hidup di garis khatulistiwa dengan adanya bioma hutan hujan tropis yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Untuk Rafflesia sendiri bisa hidup di negara lain, tetapi harus memiliki iklim yang cocok, habitat yang cocok, dan juga kegemburan tanah yang cocok. Itu jika di daerah Jepang ya, kita membahas Jepang yang tadi dibilang Ahmad Lufianto ya. Ahmad Lufianto ini Jepang adalah negara yang dingin, termasuk
memiliki banyak musim. Ada musim dingin yang sangat ekstrim ya cuacanya, sehingga Rafflesia tidak dapat tumbuh di sana. Kalaupun bisa, harus memiliki alat-alat yang canggih untuk menyamakan iklim dan habitatnya. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya. Oke, Bapak masuk ke persebaran fauna di Indonesia. Kita kembali ke media pembelajaran Bapak. Nah, persebaran fauna di Indonesia ini sama dengan pembagian wilayahnya dengan flora yang ada di Indonesia. Untuk persebarannya sendiri meliputi fauna asiatis, peralihan, dan juga australis. Asiatis sendiri pembagian wilayahnya juga sama di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan di Kalimantan. Untuk di wilayah fauna asiatis ini, khususnya di Sumatera, kita dapat menemui hewan-hewan yang langka seperti harimau Sumatera, badak berjula 1, dan juga sejenis orangutan. Nah, untuk di wilayah Bali kita dapat menemui badak Jawa, gajah, dan juga serangga-serangga yang ada di sana. Juga di Pulau Kalimantan Kalimantan ini termasuk yang memiliki jenis-jenis kera yang sangat banyak ya. Salah satunya di sini ada bekantan dan juga orangutan. Bekantan ini salah satu hewan yang sangat dilindungi oleh Indonesia. Nah, untuk kita masuk ke fauna peralihan, fauna yang dipengaruhi oleh wilayah Asia dan wilayah Australis. Untuk fauna di wilayah peralihan, pembagiannya ada di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan juga Maluku. Untuk di Nusa Tenggara ini, kita dapat menemui fauna yang sangat langka dan hanya ada di Indonesia. Ada yang tahu anak-anak? Silakan Rika. Komodo. Iya, benar sekali ya. Komodo ini hanya hidup di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara, di Pulau Komodo ya tepatnya. Nah, untuk di Sulawesi kita dapat menemui berbagai jenis burung. Ada maleo dan juga ada babi rusa. Karena di sana memang hutannya masih banyak ya. Tapi bisa dilihat Indonesia ini yang sebagai paru-paru Indonesia atau hutan yang sangat banyak ini berada di Kalimantan. Nah, di Sulawesi ini juga kita dapat menemui hewan berupa anoa. Kita masuk ke Pulau Maluku. Pulau Maluku ini adalah pulau yang sangat kecil ya dibanding Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk pulau ini sendiri terdapat fauna berupa ikan-ikan yang sangat banyak, terutama di ikan pari. Oke. Fauna Australis. Fauna Australis ini berada di bagian Papua dan juga sekitarnya. Fauna Australis ini sama dengan fauna yang ada di benua Australia. Kenapa hal itu? Karena Pulau Papua ini pernah bergabung menjadi satu dengan benua Australia, sehingga iklim yang ada di Papua, terus habitatnya, terus kegemburan tanahnya itu sama dengan yang ada di benua Australia. Maka dari itu fauna-fauna yang ada di sana sama dengan di benua Australia. Untuk hewannya sendiri kita dapat menemui berbagai jenis burung. Salah satunya burung yang sangat cantik ada burung cendrawasih yang dijuluki adalah burung surga. Karena hal itu, ini adalah salah satu hewan yang dilindungi oleh Indonesia. Mungkin dari situ ada yang ditanyakan? Silakan Rika. Pak mau tanya, kenapa sih komodo cuma ada di Indonesia? Nah, komodo ada di Indonesia ini karena habitatnya yang sangat unik. Karena komodo ini berhabitat di hutan hujan tropis yang dengan dikelilingi oleh savana dan juga bebatuan yang kering, sehingga kita dapat menemui ekosistem itu hanya ada di Indonesia, khususnya di Pulau Komodo. Dengan perkembangbiakannya komodo di sana dan juga mangsa yang cocok di sana, menjadikan Indonesia ini yang mempunyai satu-satunya fauna komodo. Seperti itu Rika. Bisa dipahami? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Silakan Maul. Apakah terdapat suatu perbedaan antara fauna endemik Indonesia yaitu harimau Sumatera dengan harimau yang lainnya? Oke. Berbicara tentang harimau Sumatera, memang harimau Sumatera ini
bisa ada di negara-negara lain ya. Tapi yang membedakan harimau Sumatera dengan harimau negara lain atau di wilayah lain itu adanya habitatnya ya. Habitat di Sumatera sendiri harimau itu berada di hutan hujan tropis, sedangkan harimau yang di negara lain berada di savana, sabana, stepa seperti itu. Nah, untuk ukurannya juga lebih kecil dari negara-negara lain dengan bulu yang sangat tebal dan warna yang sangat gelap seperti itu, Maul. Oke, kita jangan ditanyakan lagi. Tidak ya. Di sini Bapak ingin kalian interaktif atau di sini Bapak mempunyai media pembelajaran peta Indonesia ya, yang masih kosong persebaran flora dan faunanya. Ini Bapak ingin kalian berdiskusi hewan dan tumbuhan mana yang cocok untuk di persebaran wilayah tersebut. Untuk itu Bapak ingin bagi kelompok ya. Untuk kelompok 1 mungkin ini aja, Ahmad Lufianto, Maria Isabella, sama Widya ya. Untuk kelompok 2 ada Putri Nawang, Rihatus, sama Maul. Untuk kelompok 3 Saskia, Syamrotul, dan Sandi ya. Nah, di sini Bapak punyai media pembelajaran berupa flora dan fauna. Ini kalian nanti diskusi terlebih dahulu selama 1 menit, terus perwakilan kelompok akan menempelkan di situ ya. Ini kalian bisa berdiskusi selama 1 menit terlebih dahulu ya. Ya, boleh. Kasih waktu sampai 10.49 ya. Baik, Bapak. Sumatera. Pak izin tanya Pak. Ya. Ini berapa? Itu buah markisa ya. Itu markisa. Ya, apakah diskusinya sudah? Bentar, Pak. Kurang sedikit. Ahmad Lufianto, boleh bantu Bapak untuk geser meja bentar. Terima kasih ya. Mungkin waktu diskusi Bapak cukupkan ya. Untuk perwakilan kelompok bisa menempelkan sesuai pin yang ada di sana. Untuk kelompok 1 mendapatkan pin warna kuning ya. Untuk kelompok 2 pin warna biru, dan juga kelompok 3 pin warna merah. Oke, Bapak pilih dari kelompok 2 terlebih dahulu untuk menempelkan hasil diskusinya. Persiapan untuk kelompok 1 ya, perwakilannya. Silakan kelompok 1.
Persiapan untuk kelompok 3, silakan maju. Ambil yang putih. Oke, terima kasih kelompok 3. Nah, kita review bareng-bareng ya anak-anak. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini terdapat kelompok 2 ada Rafflesia arnoldi, kerah dan juga anggrek. Untuk di sini ada kelompok 3 ya, yang kurang ada harimau Sumatera. Dari harimau Sumatera kita sangat mengetahui kalau harimau ini berada di Sumatera, sangat benar ya. Untuk Rafflesia sendiri juga benar. Untuk kera ini sebenarnya kan Bapak pernah bilang berada di Kalimantan yang memiliki banyak sekali jenis kera ya. Harusnya kera berada di Pulau Kalimantan. Nah, untuk anggrek sendiri ini termasuk anggrek yang benar ya, karena anggrek di Pulau Sumatera itu putih dibanding dengan anggrek yang di Jawa itu ungu ya. Kita masuk ke Pulau Jawa. Di sini ada 2 anggrek. Untuk anggrek yang putih dari kelompok 1, anggrek yang ungu ini benar ya. Untuk kelompok merah kelompok apa? 3. Kelompok 3 ini salah ya, sebenarnya anggrek putih ini berada di Pulau Sumatera. Ada badak bercula 2. Badak bercula 2 ini juga termasuk hewan yang ada di Jawa, yang bisa disebut badak Jawa. Untuk kantong semar juga benar, berada di Pulau Jawa. Di Pulau Kalimantan, di sini ada kera, bekantan, pohon karet dan juga rusa. Ini untuk berbagai jenis kera ini benar ya, dan juga karet. Karet ini memang Pulau Kalimantan adalah yang mempunyai hutan yang sangat luas, jadi karet ini benar ya berada di Pulau Kalimantan. Untuk rusa sendiri ini juga benar, karena habitat rusa sendiri itu berada di hutan tropis, jadi juga berada di Kalimantan. Kita masuk ke Pulau Nusa Tenggara. Nah, ini Bapak bingung ya, kenapa di sini ada gajah? Sebenarnya gajah ini berada di Pulau Jawa ya. Nah, terus ada komodo. Komodo ini seperti Bapak tadi bilang, komodo satu-satunya yang ada di Pulau Komodo, tepatnya di Nusa Tenggara. Dan juga ada pohon kerung. Pohon kerung ini sebenarnya berada di Pulau Sulawesi ya anak-anak, bukan di Pulau Nusa Tenggara. Kita masuk ke Pulau Sulawesi. Di sini ada 2 maleo. Hewan maleo ini benar sekali berada di Pulau Sulawesi, dan tidak ada yang menempelkan flora fauna lainnya, karena maleo satu-satunya yang ada di Pulau Sulawesi.
di Pulau Maluku. Ya, ini sangat benar karena ada hewan pari. Dan pari yang tadi Bapak bilang juga ada di Pulau Maluku. Untuk di Pulau Papua ada bakau dan juga burung kakak tua. Ini bakau ini benar karena memiliki pesisir yang sangat banyak ya Pulau Papua, dan juga ada burung kakak tua. Nah, burung kakak tua ini benar karena Papua ini memiliki jenis yang beragam dari jenis burung-burungan. Tapi Bapak tidak melihat burung cendrawasih ya? Ada yang dapat burung cendrawasih? Kalau nggak ada ya? Bapak dua ada? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya? Ya udah, burung cendrawasih itu berada di Pulau Papua ya. Oke. Apakah sudah paham semua terkait persebaran flora dan fauna di Indonesia? Paham. Oke. Nah, dari itu Bapak ingin memberikan studi kasus dari materi minggu ini. Ini studi kasusnya berkelompok dengan kelompok yang sama ya. Ini Bapak kasih lembar jawabannya. Ya. Silakan berdiskusi selama 3 menit. Apakah mencukupi anak-anak? Cukup ya. Oke, silakan dikerjakan dan berdiskusi. Dapat studi kasus apa? Australia. Ini bisa dijelaskan perbedaan dari wilayah Papua dan Australia. Karena kan tadi Bapak bilang kalau habitat di Pulau Papua dan Australia itu sama ya. Terus apa yang membedakan karena Pulau Papua dan Australia ini sudah terpisah? Ini bisa dijelaskan perbedaannya. Oke, paham? Iya. Dapat studi kasus apa? Oke. Cendrawasih ini Bapak tadi bilang ya, salah satunya burung yang memiliki keindahan yang bahkan disebut burung surga. Bisa dijelaskan dari lembar jawabannya ya. Iya, Pak. Terus studi kasus apa? Silang. Ini kenapa Indonesia ini berada di strategis ya, di sekitar ada Samudra Hindia, Samudra Pasifik, benua Australia dan benua Asia. Ini menyebabkan salah satunya faktor dari persebaran flora dan fauna Indonesia ini sumber beragam. Tapi bisa dijelaskan bagaimana persebarannya itu ya. Oke, kalau ditanyakan bila angkat-angkat saja ya. Strategis langkah dulu tuh perburuan Iya, memiliki Nah, apakah diskusinya sudah selesai? belum sedikit. Oke, mengingat waktu kurang 1 menit ya anak-anak. berbagai jenis
Oke anak-anak, mungkin diskusi dicukupkan ya. Untuk itu Bapak ingin satu kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok yang maju, silakan. Untuk kelompok 2 mungkin ya. Silakan maju ya. Ya Pak. Yang maju semua atau perwakilan Semua. Pak? Semua ya. Semua. Ada di tengah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Putri, saya Rika. Saya Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan hubungan antara keberadaan flora yaitu fauna yaitu burung cendrawasih dan kondisi geografis di Indonesia. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami bahwa burung cendrawasih itu merupakan hewan yang hidup di Indonesia. Salah satu hewan yang hidup di Indonesia tepatnya yaitu di Papua. Nah, untuk burung cendrawasih ini mempunyai ciri khas yaitu warna burungnya yang indah. Nah, burung cendrawasih ini hidup di hutan hujan tropis. Burung cendrawasih ini menjadi langka disebabkan oleh perburuan liar, aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan, serta penebangan hutan secara liar. Jadi burung cendrawasih itu juga perlu dilestarikan oleh pemerintah Indonesia dengan cara membuat cagar alam ataupun suaka marga satwa dan menindaklanjuti pelaku perburuan ilegal burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari penjelasan kelompok 2 tadi terkait hubungan cendrawasih dengan letak geografisnya itu sangat unik ya, karena cendrawasih ini memiliki bulu yang sangat cantik dan berwarna yang sangat keren, sehingga Indonesia ini sangat melindungi burung cendrawasih ini dengan membuat konservasi ya, dengan membuat tempat habitat suaka marga satwa, itu menjadikan burung ini tidak langka dan dapat berkembang biak lebih lanjut. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin itu saja. Mungkin ini ya, LKPD-nya bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Bisa dikumpulkan. Ini Pak. Ya. Oke, ini nanti Bapak saya nilai. Ini bakal Bapak berikan lagi di minggu depan ya. Untuk itu ini dari sini ada yang ingin ditanyakan dari mungkin LKPD-nya atau dari media pembelajarannya. Saya ditanyakan? Tidak Pak. Tidak apa ya. Sudah paham semua ya? Iya. Oke. Pak, ini sudah boleh kembali ke tempatnya? Iya, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Ini Bapak mempersiapkan refleksi dulu ya untuk kegiatan penutup nanti. Nah, tadi kan kalian sudah belajar mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia ya. Apa yang bisa kalian simpulkan terkait materi pada pertemuan kali ini? Silakan, ada yang bisa bantu jawab? Kalau tidak ada, Bapak tunjuk aja ya. Silahkan, Sandi. Ayo. Kalau menurut saya tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama Asiatis, yang kedua peralihan, dan yang kedua Australis. Udah. Ya, Pak. Oke, benar ya jawaban dari Sandi bahwasanya
persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama tipe asiatis, kemudian tipe peralihan, dan tipe australis. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Bapak. Oke, silakan, Lydia. Ya. Dari yang sudah disebutkan oleh Sandi tadi, itu ada persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 ya, yaitu flora dan fauna asiatis, kemudian persebaran flora dan fauna peralihan, dan australis. Nah, untuk persebaran flora dan fauna di Indonesia australis itu berada di zona atau wilayah bagian Indonesia Barat, seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Dan untuk persebaran flora dan fauna di bagian tengah itu berada di zona wilayah Indonesia bagian tengah, seperti Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Dan untuk persebaran flora dan fauna di Indonesia australis itu berada di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Oke, sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk Sandi dan Lydia ya. Nah, tepat sekali jawaban dari Sandi dan Lydia bahwasanya persebaran flora dan fauna di Indonesia menjadi 3. Yang pertama di tipe asiatis yang meliputi Pulau Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Kemudian di tipe peralihan meliputi wilayah Pulau Sulawesi, kemudian Maluku, dan Nusa Tenggara. Kemudian di tipe australis meliputi Pulau Papua dan sekitarnya. Bapak harap kalian bisa mempelajari lagi terkait persebaran flora dan fauna di Indonesia ya. Sebelum itu, Bapak ingin membagikan refleksi kepada kalian. Sebentar. Silahkan untuk diisi. Baik, Bapak tunggu ya. Apakah sudah mengisi refleksinya? Sudah, Pak. Yang sudah bisa dikumpulkan. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, Sandi. Oke. Baik, Bapak kira sudah cukup ya untuk materi pada kali ini. Sebelum istirahat, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oh iya, untuk next pertemuan kalian bisa mempelajari terlebih dahulu terkait konservasi flora dan fauna di dunia dan di Indonesia ya. Oke. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan bisa istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Belajar yang giat ya. Ya, Pak. Silakan bisa untuk keluar kelas. Ya. Belajar yang giat. Ya, sama-sama.